namamu sebagai perempuan pemberani. Dengan cita-cita yang mulia telah terpatri. Namamu dalam lubuk jiwa para perempuan Indonesia telah terpatri. Namamu sebagai pahlawan emansipasi wanita. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh warga Indonesia, terutama kepada santriwan dan santriwati dan wali santrinya yang sekarang masih stay at home. Pada malam kali ini kita lebih spesial ya, karena memang kita sedang memperingati Hari Kartini, di mana para perempuan Indonesia khususnya telah bangga menjadi perempuan yang mana telah diperjuangkan salah satunya oleh pahlawan Indonesia kita, yaitu R.A. Kartini. Oke, langsung saja kita panggilkan untuk bintang tamu malam ini. Yang pertama bintang tamu kita, Mbak An Anissa. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya bintang tamu kita nih, yang gak kalah muda, santri milenial, Sister Widya. Selamat malam semuanya. Oke, silahkan duduk. Kita sapa ulang ya. Oke, selamat malam kepada seluruh sahabat Facebook dimanapun Anda berada, terutama kepada seluruh santriwan dan santriwati yang sekarang masih stay at home ya. Oke, tadi pagi kita udah belajar bareng nih via online ya. Sekarang waktunya kalian untuk bersantai ria sambil nonton kita di sini. Kita akan membahas sedikit ya, nonton ya. Ngobrol bareng. Ya, ngobrol bareng. Oke, semoga kalian semua dan semua sahabat-sahabat di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan tak lupa kita doakan bersama untuk ayahanda tercinta Bapak Kiai Haji Imam Jazuli LCMA beserta keluarga. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama kesehatan beliau. Sehingga tidak luput untuk bimbingan beliau kepada kita semua. Iya. Oke. Selamat malam nih Mbak Aan dan Sister Widya. Oke, malam. Ya, malam. Alhamdulillah malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kalau saya baik, kalau Sister Widya baik, kalau Mbak Aan gimana nih? Baik dan bahagia. Baik dan bahagia. Oke, semoga kita selalu diberikan kebahagiaan ya dalam kondisi yang seperti ini, kita selalu bahagia. Ya, oke. Kita ngobrol bareng nih, ngehibur teman-teman semua yang ada di rumah, ya. Daripada tapi ini nggak ada jaburannya ya, mohon maaf ya. Nggak ada jaburannya. Ini ada minuman. Iya, nanti kita siapkan kopi dalgona. Kopi apa sih yang sekarang ngetren itu? Dalgona coffee. Tapi saya nggak bisa buatnya ya. Nanti kita buat lah. Iya. Kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang spesial ini sambil memperingati Hari Kartini. Sengaja kita ini bintang tamunya ini berdua dan perempuan semua gitu. Supaya untuk menyemangati adik-adik semua juga. Oke, saya mau ke Mbak An dulu nih. Kita akan sedikit membahas. Namanya juga emansipasi wanita, ya. Emansipasi wanita itu kan memang perempuan itu harus berkarya lah, tetapi berkarya dalam segala bidang. Nah, khususnya terutama nih salah satunya perempuan itu tidak luput dari masakan, ya enggak? Apalagi Mbak Ani ini yang udah rumah tangga, dia udah rumah tangga belum? Akan segera. Mungkin salonnya yang ada di sini ya. Apa sahabat Facebook di rumah? Oke, saya mau ke Mbak An dulu ya, Sister Widya ya. Ada sedikit yang saya akan kulik nih sedikit
terkait masakan. Pastilah kalau terkait masakan itu kita nggak apa ya, nggak sembarangan untuk masak ya, apalagi ini buat keluarga, buat orang lain, karena kan sekarang kita masih stay di pesantren ya. Pesantren. Saya akan bertanya sedikit nih supaya adik-adik juga di rumah mungkin penasaran, ini yang stay di pondok itu makanannya apa aja sih sebetulnya? Ya enggak, dalam musim kayak gini kan pasti penasaran adik-adik di rumah kan, makannya ya seperti layaknya biasa gitu ya. Nah sekarang gimana nih terkait kita, pasti ada juga penasaran, kita akan kupas tuntas, oke? Oke, Mbak An, saya mau nanya, makanan yang bergizi itu apa sih? Yang ya seperti ada, kita tahu semua ya makanan bergizi itu yang memang makanannya memang sehat ya. Nah saya akan tanyakan ke Mbak An. Mbak An harus ngasih tahu ke yang lain bahwa apa sih makanan yang bergizi itu. Semoga bisa ngasih tahu. Iya. Silakan Mbak An. Makanan yang bergizi tinggi itu atau makanan yang bergizi itu makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh kita yang mengandung nutrisi. Yang sehat 5 sempurna gitu ya. Nutrisi tersebut itu memang dibutuhkan tubuh kita. Apa aja sih kandungannya? Yaitu ada karbohidrat yang pertama, yang kedua protein, lemak, ya tapi lemak baik ini ya. Terus yang terakhir vitamin. Di sini ada karbohidrat. Karbohidrat itu makanan yang terdapat karbohidratnya itu ada makanan sehari-hari, yaitu nasi. Nasi ya. Terus ada lagi kentang, terus sukun nih. Kan di sini di dekat pesantren kan banyak sukun biasanya, sukun kayak gitu ya. Terus ada lagi singkong bisa kayak gitu. Jadi kita nggak mesti makan nasi ya. Jadi kita boleh makan sukun karena kandungan karbohidrat yang terdapat di nasi itu sama yang di sukun itu sama saja dengan di nasi kayak gitu. Terus beras merah juga sama kayak gitu. Terus kandungan yang di antara kandungan karbohidrat yang paling tinggi itu adalah ubi jalar. Ubi jalar itu apa sih? Ubi jalar itu bolet. Bolet kalau kata orang Sunda mah bolet. Apa kata orang Jawa juga saya nggak. Bolet sama. Bolet sama ya. Ya bolet itu yang membuat seseorang mengeluarkan granat. Apa itu granat? Granat itu apa sih? Ya granat yang apa ya, yang suaranya itu dicari orang dan baunya juga dicari orang gitu. Apa sih kentut ya? Apa? Kentut ya? Ubi jalar itu diantara protein paling tinggi itu ubi jalar kayak gitu ya. Proteinnya paling tinggi kayak gitu. Terus ada protein dan lemak. Di sini yang mengandung protein dan lemak itu ada telur, daging ya, terus biji-bijian, ayam yang terdapat lemak dan protein. Terus yang terakhir ada vitaminnya. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada yang pertama vitamin A. Vitamin A itu dibutuhkan oleh mata kita, kesehatan mata ya. Terus vitamin B itu membantu tubuh kita untuk mengeluarkan energi kayak gitu. Jadi kita nggak loyo, nggak apa kayak gitu. Jadi ada energinya kayak gitu. Terus yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C itu untuk imun ya, daya kekebalan tubuh kita. Terus yang keempat ada vitamin D ya. Vitamin D itu untuk kebutuhan kalsium ya. Jadi biar nanti kalau udah tua, kalau udah menua di usia 30 atau 40 itu tulang kita tidak mudah keropos atau biasa disebut penyakitnya apa? Osteoporosis. Ya, itu bukan? Iya. Kemeroposan tulang kayak gitu ya. Jadi itu vitamin D itu membantu tubuh kita atau tulang kita menyerap kalsium kayak gitu. Terus yang vitamin E ya. Vitamin E itu sebagai antioksidan kayak gitu. Itu yang kelima ya. Antioksidan membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita. Jadi kayak ngilangin racun kayak gitu. Terus yang terakhir vitamin K ya. Vitamin K juga itu sebagai kesehatan tulang kita dan membuat sel-sel atau jaringan-jaringan baru, mempermudah kayak gitu. Nah, menurut Mbak An nih, selama kita stay di pesantren, kita memenuhi kriteria itu nggak sih? Memenuhi banget. Apalagi kemarin ya, pokoknya setiap kita
kayak abis kumpul-kumpul nih, kumpul-kumpulnya kan sekitar kita doang nih. Kita jaburannya boleh, boleh. Apalagi tuh kacang hijau yang di deket dapur tuh apa? Iya, sukun. Sukun digoreng, maknya adik-adik harus coba ya. Biasanya di kantin-kantin Pak Aktif juga ada sukun. Iya ya. Oke, kita ke Teh Widya nih. iya. Menurut Teh Widya, manfaat dan tujuan kita mengonsumsi makanan yang sehat itu apa sih? Manfaat untuk mengonsumsi makanan sehat itu yang pertama menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Ini kepikiran ke sukun ya pemirsa. Masih kepikiran ke sukun, ke kacang hijau. Oke. Lalu yang kedua, ya menjaga kestabilan emosi itu. Berpengaruh ya? Iya berpengaruh juga ya. Ya kan, Terus kalau yang udah ketiga, membuat penampilan selalu kelihatan awet muda juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, Apa nih? untuk ini apa namanya? Untuk memperkuat konsentrasi itu. Itu sih yang saya tahu, barangkali ada teman-teman semuanya yang tahu manfaat lebih lanjut dari makan makanan yang bergizi bisa langsung di kolom typing komentar di ya. kolom komentar. Sharing pengetahuan. Iya. Oke, itulah sekilas info-info yang makanan yang bergizi dan memang itu memenuhi kebutuhan kita selama kita stay di pesantren. Oke, adik-adik dan sahabat semua pasti penasaran nih. Selama kita di pesantren, menu makanan apa sih yang selalu disediakan oleh Sister Widya dan Mbak Aan untuk keluarga dan kita semua nih ya? Yang lebih spesial dan perbedaannya itu apa yang biasanya sebelum corona ini yang ada di Indonesia ya? Perbedaannya itu apa dalam hal menu? Ya otomatis nggak sama gitu, pasti ada perbedaan gitu ya. Oke, saya ke Mbak Aan dulu deh. Kalau menu sehari-hari untuk pas ini tragedi corona ini, menunya itu lebih ke ada di sekitar apa aja yang ada di sekitar, tapi yang bisa dimakan ya, maksudnya itu bukan suket-suket rumput-rumput itu bukan, tapi yang memang itu sayur-sayuran yang memang bisa dimakan kayak gitu ya, seperti rebung gitu ya. Biasa rebung itu menu favorit, maksudnya tuh menu favorit saya juga, menu favorit Bapak Rebung juga itu kan kayak gitu. namanya agak asing gitu loh Mbak. Apa itu rebung? Saya juga baru dengar ya. Ya, rebung itu tunasnya apa namanya, bambu ya. Kayak gitu. Bisa dimakan. Bisa. Bambu kuning ya? Bambu kuning, bambu hijau. Itu manfaatnya itu banyak banget. Itu mengandung vitamin E, A dan C juga. Jadi udah lengkap kayak gitu. Jadi kalau mau makan rebung aja juga nggak apa-apa. Juga mengenyangkan rebung itu ya, mengenyangkan juga kayak gitu. Terus ada lagi apa tuh yang di itu sama dokter Fed itu apa kan? Kangkung. Ya. Kita juga ya sama nanam santri juga di pesantren. sama ya. ustadz sini semuanya nanam. Oh, kita nanam. Iya. Pas ada tragedi corona terus nggak boleh keluar masuk lockdown gitu, lockdown Kita kayak produktif gitu. ya. Jadi kita ada ribuan hektar sawah. Jadi kita tanamin kangkung, bayam gitu, kayak gitu. Jadi ya kangkung kan mengandung vitamin C juga, zat besi ya, jadi enak kayak gitu. Terus ada bayam juga, vitamin E ada di bayam juga kayak gitu. Terus apalagi ikan ya, itu ikan sebagai pemenuhan kebutuhan lemak protein tubuh kita kayak gitu. Terus apa lagi? Itu ikan dari mana Mbak? Ada bayam di depan. Jadi sebelum kita makan aja lebih kreatif. berarti mancing. Sister Widya pernah mancing nggak? Pernah nggak ya? Oke. Sekali-kali pernah. Mancing dia. Mancing mania mantap. Mancing dia pemirsa. Mancing mania bukan mancing dia. Oh iya. Oh iya ya. Kalau mania mah dilepasin lagi. Oke, tadi kan ketika corona sudah masuk ya ke Indonesia. Nah sebelum corona masuk ke Indonesia dan kita lockdown nih pesantren, menunya apa sih Mbak? Yang membedakan gini, maksudnya membedakan antara menu yang sekarang dan menu yang sebelumnya. Yang pas ada santri itu kan, sekarang kan udah ada santri gini. Jadi apa nih kira-kira? Mbak An Iya, atau Teh Widya lah sekarang.
Nggak apa-apa. Ya teman. Sebenarnya sama aja ya, sama aja. Yang membedakan kalau misalkan ada santri itu lebih tertata lagi jadwalnya. Misalkan hari Senin makan sama ikan asin, sama sayur asam gitu, sama sambal. Sore lauknya orek sama misalkan mie gitu ya. Nah kalau misalkan apa namanya kita nggak ada santri itu, kita ya lebih kreatif lagi ya, membuat masakan sesuai kita, tapi kan memang sesuai apa nanam Nah, tertata harinya gitu ya. Iya. Bedanya ini lebih opor sate kayak gitu. Terus kemarin kan ada masak sate juga. Iya, kayak sate gitu. ayam yang kita Sate bareng-bareng. ayam. Itu rame-rame ya. Jadi dagingnya yang nggak terlalu banyak, tapi bisa jadi kan kalau di sate kan lebih semuanya kebagian kayak gitu. Jadi lebih enak. Terus ada perjuangannya nyampe itu. Terus gitu nikmatnya ya. juga terasa kayak Iya, gitu. Bareng-bareng ya Mbak ya. Lebih nikmat. Lebih ke memanfaatkan yang ada tapi bermutu. Kalau daging kan bisa diantar, kita cuci kayak gitunya. Kalau makanan yang dari luar kita cuci dulu kayak gitu. Iya ya, karena kita juga masih ada ininya ya. Tapi ini menurut SOP. Cuci, jemur cuci bisa, atau kalau lagi hujannya dicuci sama sabun Mama Lemon, sabun yang Memang cuci untuk buah. cuci sayur dan buah kayak gitu. Iya. Oke. Untuk hari Senin itu makanannya jadi 3 minggu, bukan 3 minggu, 1 minggu itu minimal yang ada ayamnya 3 kali, meskipun kebagiannya hanya nggak terlalu, porsinya nggak terlalu banyak kayak gitu, tapi semuanya merasakan kayak gitu, menikmati hidangan ayam kayak gitu. Terus sayur juga tiap hari kayak gitu. Pasti ada sayuran ya. Soalnya Iya, kebutuhan juga kayak gitu. Oke. Teh Widya, ya harus menjawab yang saya tadi tanyakan nih. Tadi kan Mbak An iya, memperjelas nih ya. Tadi kan Mbak An memperjelas jawaban dari Teh Widya. Nah sekarang saya mau ke Teh Widya dulu terkait kita ini kegiatannya apa aja sih selain masak gitu. Kan yang masak ini kan perempuan ya, perempuan yang ada laki-laki juga yang memang orang-orang tertentu yang bisa masak ya. Oke, saya mau ke Teh Widya dulu. Kegiatan apa aja sih yang Teh Widya lakukan selama lockdown di pesantren ini gitu, dan dengan situasi yang seperti saat ini ya, karena kan santri nggak ada pasti berbeda lah ya. Berbeda. Nah, apa tuh Teh Widya? Kalau saya sendiri sebenarnya kan kegiatan di luar aktivitas di pesantren itu menulis ya. Kebetulan memang saya itu hobi menulis gitu kan. Saya lebih mengisi hari-hari liburan ini ya, bukan liburan, maksudnya stay di pesantren dengan menulis ya. Dan menulis itu saya ingin lebih setidaknya bermanfaat ya untuk orang lain dan bisa disalurkan ya. Saya menulis di Kompasiana juga terkadang, iya. Tapi memang masih berbentuk fiksi gitu kan. Memang saya masih Tapi udah latihan, masuk gitu. Teh. Ya, udah masuk. Dan juga saya menulis juga di Wattpad juga, kebetulan kan masih ya cerpen-cerpen gitu fiksi, sama mungkin kata-kata gitu, quotes lah bahasanya kan, quotes. Dan ada beberapa juga quotes yang memang saya ambil itu dari pengajian Pak Kiai gitu. Saya masukin ke Wattpad. Hebat ya. Itu Jadi kan harus contoh nih. sebelum saya Terjun. memasukkan tulisan saya ke Kompasian juga sedikit cerita aja ya. Iya ya. Saya juga pernah gitu masuk kirim tulisan saya ke beberapa redaksi juga gitu kan, kayak seperti Kompas gitu dan yang lainnya, dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dibalas. Belum ya. Masih proses Teh. Masih Iya, proses. tapi bukan berarti itu membuat saya patah semangat gitu. Gitu sih. Ya kegiatan sih menulis dan Tapi ya, sekarang bersih-bersih masih gitu. nulis Teh. Masih Alhamdulillah kalau misalkan memang ada waktunya saya menulis. Dan udah 1 minggu sih saya membuat blog pribadi gitu tanpa ada pembayaran gitu lewat blogspot ya. Oke. Blogspot. Masih permula ya Teh ya. Cuma ini Iya.
sangat menginspirasi nih buat kita semua, apalagi kondisi yang seperti saat ini ya, kita nggak produktif aja. Mengisi waktu kosong. mengisi waktu kosong, apalagi memang anak-anak yang memang hobi, kita kan santriwati banyak banget ya kita ya. Nah, bisa lah untuk ngisi waktu luang kita setelah belajar online, misalkan kita nulis nih surat, apalagi yang udah hobi gitu loh, hobi puisi, hobi bikin quotes kayak gitu, itu sangat bermanfaat banget gitu ya. Iya. Nah, penasaran nih Teh, Iya. tulisan apa sih yang dikirim ke Kompas? Kompas yang lebih tepatnya itu kan akunnya atau punya Kompas yang ya sebenarnya masih dalam bentukan fiksi sih. Jadi ini temanya masuk ke tulisan. Iya, kan kita sharing lagi. Kegiatan saya. Ya. Sebenarnya saya nulis di Kompas yang itu masih dalam cerita fiksi sih. Seperti cerpen gitu, puisi, ya artikel lah. Kalau terkait artikel gitu, saya juga masih belajar gitu kan. Masih tahap proses sih gitu. Cuma sebagai menyalurkan hobi saja gitu. Selain itu kegiatannya apa? Ya, Di pesantren nih. bersih lah, yang kegiatan pribadi gitu. Tapi lebih senggang ya, maksudnya lebih santai gitu. Terutama kita bisa lebih dekat sama Kiai sama Umi. Iya. Ya enggak sih? Oke, saya ke Mbak An, apa ya kegiatannya Mbak An ini? Saya lihat kan selalu suka masak nih, suka masak buat kita. Iya, kalau buat yang di pesantren ya khususnya, karena memang ya kita kan di pesantren cuma segini ya. Iya. Jadi masaknya juga kan lebih nyaman, lebih nyantai gitu, lebih fokus lagi masak apa ya. Jadi berbeda-beda. Nah, selain kegiatan masak itu apa nih, Mbak? Apa ya? Lebih ini sih, tapi masih berhubungan dengan masak juga sih, dengan hobi apa namanya itu, ekspresi apa namanya apa itu namanya, kreativitas. Kreativitas ya. Jadi ya meskipun tetap lihat ke YouTube ya kayak gitu cara buat jamu, kayak itu jamu kayak jahe instan. Jadi kan minggu kemarin udah sempet bikin dan alhamdulillah berhasil. Di situ ada jahe, jadi jahe itu jadi bikinnya jadi jahe instan gitu, kayak di toko-toko kayak di itu, jadi sasetan, bisa kayak sasetan kayak gitu. Jadi caranya itu mudah banget ternyata, dan alhamdulillah itu berhasil. Cuman bahannya itu cuma sederhana sih, jahe, gula pasir. Nanti saya belajar Udah ya. kayak gitu doang. Yang kemarin kita ibu-ibu bagi-bagi tuh. Iya, jadi itu bubuk banget, jadi bubuk banget. Kita Jadi kira teh serpuk ketoplesin, Iya, bagi-bagi langsung. jadi kita cuma jahenya itu cuma 300 gram, jadi gulanya 1 kilo, jadi tapi itu kerasa rasa jahenya tuh. Jadi jadi itu bisa boleh, nanti buat saya belajar. bisa buat, kan sekarang katanya apa sih ini, biar musim penghujan juga kan dingin, jadi iya, malam-malam kalau lagi bete, kalau lagi dingin, lagi nggak mood, biar moodnya hilang, maksudnya moodnya tumbuh lagi kayak gitu kan, minum yang hangat-hangat dan manis-manis kan, jahe enak nyeduh 1 sendok itu bisa buat 1 gelas kecil kayak gitu. Manis itu, Mbak. Manis dan kerasa jahenya. Jadi jahenya itu Habis ini ya kita. jahenya itu di blender dulu sama 100 ml air kayak gitu. Jadi Oh gitu. ditunggu aja sih, terus diperes sama kain kayak gitu, biar sari-sarinya itu keluar sama patinya kayak Ini gitu. masih ini ya, masih untuk kesehatan juga ya, Mbak. Iya. Jadi bukan minuman sembarangan. Ya, jadi itu enak bikin sendiri kan. Kalau yang dari toko-toko kan Kita nggak takutnya tahu ada ini ya. gula bibitnya, apa namanya, sodium itu, gula yang itu nggak baik buat tubuh kita, itu kan enak gitu. Terus ada lagi buat bumbu-bumbu instan seperti kemiri bubuk kayak gitu, itu ya kayak gitu. Terus semuanya dibikin instan kayak gitu, dengan cara di open atau enggak dijemur kayak gitu, baru digiling. Jadi kalau kan masaknya supaya gampang kan nggak perlu iris-iris, kalau kita nonton YouTube terus langsung taruh aja kan kayak gitu. Jadi dari buat nih, apalagi sekarang kan mau bulan puasa ya, jadi enaknya kita bikin bumbu instan dulu nih, beli di pasar, nanti kan biar nggak terus keluar masuk terus, nggak capek ngiris-ngiris, biar mengejar waktu juga Nggak busuk kayak juga gitu. ya, Mbak ya. Boleh nanti kita bareng-bareng ajarin. Ya, bikin, jadi kayak yang di toko, di warung-warung kan ada bumbu instan. Jadi supaya kita tahu kandungannya, itu lebih baik kita bikin sendiri dengan cara dikeringkan baru di blender. Ya udah jadi kayak gitu. Sebetulnya ini Mbak An ini tadinya kan memang menduplikasi dari YouTube ya. Menduplikasi dari YouTube loh. Alhamdulillah, tapi berhasil. Bisa
Untuk Ih, manfaat- kemarin bikin apa lagi, bubur yang biji salak ya? Iya, biji Tapi- salak. Tapi bukan biji salak yang dikolok, bukan, tapi itu terbuat dari ubi jalar sama tepung tapioka kayak gitu. biji salaknya di gimana ya? Biji salaknya dibulet-bulet kayak Oh, gitu. Tapi nanti nih kita bikin bukan sesi biji ya salak. Mbak ya. Bukan biji Mbak, kita nanti bikin sesi deh buat tutorial gimana caranya bikin bubur biji salak. Oh, biji Tapi salak. bukan salak yang tapi bukan biji salak ya, bukan. masaknya. Penasaran kan? Nanti kita tunggu episode berikutnya ya. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, sudah waktunya kita untuk undur diri ya. Nanti pasti kita ada sesi yang kedua. Tapi nanti pokoknya tunggu, makannya harus selalu apa ya? Harus selalu aktif di Aktif, online ya. ngaji ini ya, ngaji online ini ya. Jangan pernah ketinggalan ketika ada live stream. Oke? Oke. Terakhir pesan dari Sister Widya dan Mbak Aan, singkat aja nih ya, singkat aja. Apa sih pesan-pesan untuk adik-adik sekalian, terutama untuk santriwan-santriwati? Ini pasti banyak yang menonton santriwan-santriwati, saya jamin, saya yakin. Ya. Oke. Pesannya ini apa sih untuk selalu menjaga kesehatan, terutama dalam makanan ya? Karena anak-anak kan kita nggak tahu, masih jajan seblak, masih ini itu. Apa sih pesan buat anak? Singkat aja. Mbak An dulu deh, yang paling tua di sini. Yang muda. Tapi sepertinya seumuran. Iya ya, seumuran ya. Ya Allah. Masih Mangga, Mbak. baby. Ya. Untuk apa sih? Jadi karena karena ada tragedi kayak apa, corona, jadi kita lebih ke menjaga makanan kita ya, terus menjaga makanan yang kita makan, dicuci sebelum dimasak kayak gitu, dicuci sebelum dimasak, terus jangan terlalu boros juga kayak gitu, jadi supaya kita kan menghemat kayak Iya, gitu. menghemat juga ya. Tetap cuci sebelum dimakan, terus dimasak dengan benar, caranya dimasak dengan benar, baru dikonsumsi gitu. Dan jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Oke. Teh Widya, sedikit aja. Iya, mungkin dari saya singkat ya. Untuk teman-teman, untuk santriwati, untuk wali santri, terus jaga kesehatan, jangan lupa ya stay at home ya, nggak jauh-jauh dari stay at home, dan selamat Hari Kartini ya, terus semangat untuk menggapai mimpi-mimpi kita ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, waktu sudah habis nih untuk Iya. sesi kita nih ya. Pokoknya Jangan nanti banget. tunggu aja, kita pasti akan kembali lagi di episode berikutnya. Ya. Siap nggak Mbak? Teh, Iya. pokoknya siap ya. Kita harus bikin tutorial. Ya, kayak tadi ya, salah satunya kita penasaran banget nih. Iya. Soalnya kita langsung minum-minum aja kemarin. Iya. Nggak dikasih tahu dulu sama Mbak. 2 jam dikitnya saya. Pokoknya kita harus bikin tutorial itu. Kita Iya. kasih tahu deh sama sahabat-sahabat di Facebook, ya. Oke. Kita pamit undur diri nih. Iya. Terima kasih banyak yang sudah menonton kita. Pokoknya kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Pokoknya semangat untuk Iya. para perempuan, apalagi santriwati pesantren Bina Ihsan Mulia. Tetap semangat dan tetap untuk menjaga kesehatan di wabah corona ini ya. Semoga wabah corona ini sudah cepat berlalu ya. Supaya kita bisa bertatap muka lagi, bisa berpelukan lagi, bisa bersalaman lagi, bisa ngobrol bareng lagi, Iya. bisa curhat-curhat bareng lagi. Rindu banget. Rindu banget kan? Aduh. Udah, terima kasih banyak. Iya. Kita pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.